Ya baik, salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang hadir dalam tempat ini maupun yang melihat setiap rangkaian ibadah yang ada di layar kaca saudara-saudari sekalian. Saya menyapa kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita akan memulai setiap rangkaian ibadah kita akan mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai setiap rangkaian ibadah ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya menyapa sekali lagi. Salam. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita di dalam hati kita, amin. Ya, oleh karena sukacita yang ada di dalam hati kita yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, mari kita mengangkat pujian pembukaan kita yang mengatakan, terpujilah namamu Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Shalom. Warta Jemaat Ibadah Multigenerasi Minggu tanggal 17 Maret 2024. Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat yang beribadah hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Saudara Peter Yan Winner Amiman yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih juga kepada semua yang bertugas hari ini atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Petugas Kebaktian Multigenerasi Minggu tanggal 24 Maret 2024. Pengkhotbah oleh Evangelis Sulianus Susanto MTH. Votum dan salam Pendeta Hari Wahyudi. Liturgos Saudara Peter Yan Winner Amiman. Singer Saudara Yafet, Saudara Rio, dan Saudari Pini. Doa syafaat dan warta oleh Bapak Roy Sitompul. Kolektan Saudara Christian dan Saudari Liska. Pemain musik Bapak Pasa, Saudara Yosua dan Bapak Romelus. Sound system Saudara Sardi. Multimedia Bapak Ferry dan Saudara Petra. Sekolah minggu oleh Saudari Marlin dan Saudari Clara. Sedangkan petugas ibadah marturia Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pengkhotbah oleh Saudara Yosua, liturgos oleh Saudari Pini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Yang pertama itu adik kita Yeru Halel sampai Polan tanggal 19 Maret. Yang kedua Wilina Foresti tanggal 20 Maret. Yang ketiga Lulu Tamariska tanggal 22 Maret. Yang keempat Getreda Weo tanggal 23 Maret. Dan Marlin Reke Wahi tanggal 24 Maret. Kado ulang tahun dari tim multigenerasi yaitu dari Amsal pasal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Laporan keuangan Minggu tanggal 17 Maret 2024. Laporan keuangan multigenerasi Minggu tanggal 10 bulan Maret 2024. Saldo akhirnya itu 4.080.000. Sedangkan laporan keuangan marturia Sabtu tanggal 9 Maret 2024, saldo akhir kas berjumlah 612.000. Laporan keuangan sekolah minggu, saldo akhir kas 317.500. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mentahbiskan ibadah kita. Kita mengangkat pujian dari nama Yesus terus bersuara nomor 116. Yesus kau teman sejati. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengambil posisi berdiri. Teman sejati, kau
Tuhan, mari kita mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita pada hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk kita terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita menaikkan pujian kita di ayat yang ketiga. Bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ya, tiba saatnya kita akan mengutus anak-anak sekolah minggu yang akan dilayani secara terpisah oleh kakak-kakak pembina yang ada. Namun sebelum itu, sambil mengiringi anak sekolah minggu, kita mengangkat pujian "Jagalah Hatimu Terhadap Dosa". Jagalah hatimu terhadap dosa.
kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Dipersilakan. Ya, saat ini kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami di tempat ini berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan dilayani secara terpisah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap hati anak-anak kecil di tempat ini, agar mampu mereka mendengar dan juga mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina yang ada Bapa, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua dan juga menghormati setiap orang tua mereka, dan bisa menjadi anak yang membanggakan bagi kehidupan di keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti janji Allah kepada kita dalam rupa pelangi yang diberikannya, maka sukacita kita penuh oleh karena kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil posisi berdiri. Kita akan mengangkat pujian sukacita kita yang mengatakan seindahnya pelangi. Secerahnya mentari
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua di sini pasti masih memiliki sukacita di dalam hati kita. Amin. Ya, kita akan mengangkat pujian sukacita kita lagi yang mengatakan masuk gerbangnya bersyukur. Kita tahu bahwa sebab Tuhan baik di dalam hidup kita, maka kita senantiasa harus bersyukur di dalam Tuhan. Mari katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujiannya dipelazak kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah dengan senang hati. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, masak katalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi sudah dengan senang hati dengan Katakan sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian. Mari bagi yang bersaksi dipersilakan. Tuhan Yesus setia.
kesaksian yang sangat memberkati kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami akan memberikan setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi persembahan yang harum di depan altar-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi setiap pelayanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sambil mengiringi kantong persembahan, kita akan menaikkan pujian Bawalah Persembahan-Mu. Kita akan bersyafaat pada Tuhan. Pada yang bertugas dipersilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Secara khusus sampai pada hari ini pun pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Engkau telah memberikan kami kemampuan dalam melewati setiap hari-hari yang kami jalani. Engkau juga sudah melindungi kami dari sakit penyakit dan bahaya. Engkau juga telah mencukupkan setiap keperluan hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan secara khusus kepada Bapak dan Ibu Niko dalam perjalanan tur ke Turki dan boleh kembali ke Indonesia. Terima kasih untuk pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk seluruh kegiatan STT-ATI dalam hal pelayanan dan kegiatan di tempat ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau terus memberkati lembaga kami. Secara khusus biarlah semakin hari semua kami yang ada di dalamnya semakin taat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin juga semangat dalam pelayanan, dimampukan oleh Tuhan dalam mengerjakan tugas tanggung jawab, dan semua kami semakin menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami yang minggu ini mereka juga diturunkan pelayanan weekend. Tuhan, pakailah mereka untuk menjadi berkat dan memberitakan firman Tuhan dengan berani, dan kehadiran mereka disukai oleh karena Tuhan menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya juga Engkau terus menolong kami dalam kami menjalani kehidupan kami di lembaga ini. Secara khusus untuk keperluan lembaga ini dalam biaya operasional tiap-tiap hari, kami terus memohon perlindungan Tuhan.
cukupkan makan minum kami, dan biarlah pelayanan di sini terus dapat berjalan karena Tuhan memelihara dan mencukupkan keperluan hidup kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga saat ini ya Tuhan mendoakan jemaat multigenerasi. Terima kasih untuk semua jemaat multigenerasi yang tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua jemaat multigenerasi yang hari ini hadir, baik langsung di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah ini melalui siaran YouTube. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka secara khusus di hari-hari yang mendatang. Lindungilah dan berkati Tuhan, jauhkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kami berdoa Tuhan menguatkan, meneguhkan iman jemaat multigenerasi. Mungkin mereka sedang dalam kondisi kurang sehat, jamah bagian tubuh yang mengalami sakit, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya mereka juga mungkin ada yang dalam kelemahan iman. Tuhan kasihanilah, dan biarlah dengan pengalaman hidup mereka bisa merasakan dan melihat dan mengerti bahwa Tuhan sungguh mengasihi, dan iman mereka boleh terbangun ya Tuhan. Berkati dalam kebersamaan persekutuan dengan multigenerasi agar mereka merasakan damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Cukupkan keperluan hidup jemaat multigenerasi ini ya Tuhan. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan secara khusus untuk orang-orang yang mensponsori kami di STTAT, baik yang mengirimkan persembahannya maupun yang membiayai SPP mahasiswa. Kami berdoa biarlah Tuhan menguatkan iman mereka, meneguhkan dan melindungi mereka, dan membuat mereka semakin lagi mengasihi Tuhan dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau mereka dalam pergumulan, Tuhan Engkau kuatkan, berikan jalan keluar supaya mereka bisa melewati pergumulannya. Kalau ada yang dalam kondisi kurang sehat, Tuhan sembuhkan. Bahkan juga untuk keluarga mereka, mungkin jauh juga Tuhan, ada yang mengalami pergumulan dan sakit penyakit. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua yang mendukung kami di tempat ini, baik melalui doa maupun dana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan untuk kerinduan kami agar ada pembangunan gedung multifungsi di sini. Tuhan, kami terus menantikan jawaban Tuhan, buka jalan tepat pada waktunya, karena kami sungguh juga memerlukan gedung ini untuk meningkatkan pelayanan di tempat ini. Dan melaluinya ada banyak orang Tuhan bisa dilayani di tempat ini dan bertemu Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami berdoa, kami juga terus membawa kepadamu keperluan kami untuk ruang kelas PAK. Kami terus memohon dan menantikan pertolongan Tuhan atas pergumulan kami ini. Kirimkan orang-orang yang bisa mendukung kami dalam hal dana sehingga bisa mulai dibangun ruang kelas untuk prodi PAK. Ya Tuhan, kami juga berdoa, sebentar lagi kami mau merayakan juga perayaan Paskah. Kami berdoa biarlah juga semua kami terus disiapkan dalam pelayanan supaya sungguh-sungguh semua kami juga bisa siap untuk melayani di semua gereja-gereja. Ya Tuhan, kami berdoa juga, kami ada program untuk melaksanakan Borneo Bermazmur. Kami berdoa juga menyerahkan program ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau yang sudah menolong selama ini, dan tahun ini lagi kami akan menyaksikan dengan hebatnya kuasa Tuhan menolong acara ini yang kami rindukan melalui momen Borneo Bermazmur. Banyak orang untuk dibawa mengenal Tuhan, dikuatkan dalam iman, bertemu Tuhan secara pribadi di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami semua sungguh-sungguh memiliki hati yang sama, bahwa ada banyak orang di tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan dan mengalami semangat lagi ya Tuhan secara rohani. Oleh karena itu Tuhan, kami siap melayani Engkau. Kami tidak punya apa-apa, kami semua terbatas, baik dalam hal dana maupun dalam hal kemampuan karunia. Kami terbatas Tuhan, tapi kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Baik itu melalui pelayanan anak dalam Borneo Bermazmur, Engkau akan memberikan keahlian, kepandaian kepada tim anak
supaya mereka diberikan karunia khusus dalam pelayanan Borneo Bermazmur. Demikian juga untuk remaja, untuk dewasa, semua kami di dalamnya akan diberikan karunia khusus untuk bisa melayani lagi. Demikian juga untuk rencana reuni akbar, rencana acara pengutusan, semuanya itu kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk Ibu Yamres, bahkan juga untuk Bapak Samuel Parimpasa. Kedua hamba-Mu ini adalah hamba-Mu yang Engkau panggil, ditempatkan dalam pelayanan di sini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, semakin hari semakin setia dalam melayani Tuhan di tempat ini. Mungkin mereka dalam pergumulan secara pribadi demi pribadi, Tuhan lawatlah mereka. Tuhan Engkau menjadi sahabat bagi mereka yang terus memberikan pengalaman-pengalaman baru, sehingga mereka semakin mengerti bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini bersama-sama berterima kasih. Ada Halel yang akan berulang tahun, ada juga Willina Foresti, Lulu Tamariska, Getreda Weo, bahkan juga untuk Marlin Rekewahi. Ya Tuhan, kami berdoa supaya hamba-hamba-Mu ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan mungkin juga ada yang kami tidak sebutkan. Kami berdoa semua yang berulang tahun dalam minggu yang ada di depan ini, biarlah berkat pengasihan daripada Tuhan akan melimpah dalam hidup mereka, memberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan atas umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini secara khusus untuk pemberitaan firman Tuhan melalui mimbar-mimbar di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk apapun, mungkin secara terbuka atau sembunyi-sembunyi. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau sendiri dengan cara-Mu menyatakan kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan bertumbuh subur dan menguatkan iman setiap orang yang mendengarkan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami mohonkan Tuhan berkatilah bangsa kami, agar dalam tahun ini lagi Tuhan berikanlah kepada kami pemimpin yang baik, yang memiliki hati takut akan Tuhan, yang memiliki hati yang sudah sungguh diberkati oleh Tuhan. Siapapun dia, memiliki hati yang dimurnikan oleh Tuhan untuk bertugas mengatur kami masyarakat Indonesia dalam roda kepemerintahan yang baik. Terima kasih Tuhan, lindungilah bangsa negara kami dari segala kejahatan. Bahkan kami berdoa supaya masyarakatnya bertumbuh baik secara intelektual, bahkan ekonomi juga. Kami berdoa secara spiritual juga semua bertumbuh dengan baik, sehingga bangsa negara kami dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, dan kami ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh banyak memohon pokok doa kami, tapi kami terbatas menyebutnya satu persatu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semua kami yang pada hari ini ada di tempat ini. Dan kami mau mengakhiri doa kami seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Demikianlah kami mau berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan bermazmur untuk Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 22 di dalam satu judul perikop, puji-pujian kepada Allah Israel. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.
Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gemetar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa, Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kamu seperti kami berharap kepadamu. Amin. Untuk mazmur kita pada saat pagi hari ini, ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya untuk memberkati kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mengangkat pujian ini. Kita menyiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan ku apa
siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan yang kami rasakan pertolongannya hari demi hari di dalam Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali sepanjang 1 minggu kami boleh menerima kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan pada saat hari ini, saat ini kami mau merenungkan suatu bagian kebenaran firman Tuhan. Maka ya Tuhan, hidup yang hanya 1 kali ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh di dalam perenungan yang akan kami lakukan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan untuk memahami apa yang kami renungkan. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan kiranya juga mengurapi, agar apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak mengizinkan kuasa apapun untuk mencampuri perenungan kami, kuasa yang asalnya tidak daripada Engkau. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Engkau yang berdaulat di hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh ditabur di hati yang subur. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan perenungan firman Tuhan, karena percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Yang semangat dong, hari ini hari Minggu. Ya, luar biasa gitu, luar biasa ya. Karena kita punya Allah yang luar biasa ya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di sini karena kebaikannya yang Ia berikan bagi kita hingga saat ini. Dan saya yakin kita berkumpul di tempat ini rindu untuk kembali disegarkan, dikuatkan melalui firman Tuhan. Maka daripada itu, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka suatu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36. Lukas pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36. Jikalau sudah menemukan, katakan amin. Ya, kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang bernomor genap, sampai ayat yang ke-36. Di bawah perikop, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu mengharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sanggupannya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan perenungan tema, saya ingin bercerita sedikit. Ya, di dalam perenungan firman Tuhan ini, jujur saya secara pribadi merasa begitu berat ya untuk membahas teks firman Tuhan ini. Mengapa? Ya, karena saya secara pribadi pun bergumul di dalam melakukannya, mengasihi musuh. Ya, naluri manusiawi sangat kontras terhadap memahami esensi mengasihi mereka yang membenci maupun menyakiti kita. Tetapi biarlah hari ini kita bersama-sama belajar dan menunggukan sesama kita di dalam perenungan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mencari apa kira-kira yang bisa menjadi pengantar ke dalam teks firman Tuhan ini. Ya. Saya mencari, membrowsing di Google, saya tanya sama Google, tanggal 18 Maret itu memperingati hari apa? Kayak gitu ya. Chatting sama Google, begitu. Dan hasil pertama saya dapat, Google mengatakan tanggal 18 Maret itu hari Minggu. Oke ya, saya udah tahu, kayak gitu kan. Google mengatakan. Dan yang kedua, hasil kedua mengatakan tanggal 17 Maret itu hari di mana memperingati akan perawat secara nasional, tapi kurang pas dengan tema yang ada. Dan yang ketiga, saya menemukan bahwa di dalam suatu situs ada banyak yang terjadi pada tanggal 17 Maret, ya, pada tanggal yang sama di tahun yang berbeda. Ya. Pada tanggal 17 Maret tahun 1521, Ferdinand Magellan menjadi pelaut Eropa pertama yang mencapai Filipina. Ya. Di sana dia mengadakan misa, tetapi pada akhir hidupnya dia terbunuh oleh Raja Lapu-Lapu namanya. Dan selanjutnya pada tanggal yang sama 17 Maret pada tahun 1672 Inggris menyatakan perang terhadap Belanda. Ya. Inggris mengatakan perang terhadap Belanda dan hasil daripada konflik tersebut ribuan jiwa tewas. Dan selanjutnya pada tanggal yang sama pada tahun 1942 ketika masa penjajahan oleh Jerman di bawah Nazi, itu dibangun kamp konsentrasi atau suatu tempat di mana menangkap orang-orang tanpa ada proses pengadilan, dan ini ditujukan kepada orang Yahudi. Itu dibangun di Belzec, di Polandia, dan di sana orang-orang Yahudi dijadikan eksperimen dengan tujuan untuk membunuh mereka. Dan pada saat yang sama juga Jenderal Douglas MacArthur menjadi panglima, ya, panglima tertinggi dalam sekutu berperang di wilayah Pasifik, yaitu melawan tentara Jepang. Pada tanggal yang sama, pada tahun 1959 ada Dalai Lama atau Gyatso menyelamatkan diri ke India karena dia memperjuangkan hak otonom Tibet dan anti komunis. Dan pada tahun 1990
1993 pada tanggal yang sama juga ada serangan bom di Calcutta, India yang menewaskan 86 orang warga, serangan dari kaum radikal. Ya. Jadi apa yang saya ingin Bapak Ibu saudara-saudari kita pahami dari pengantar ini ialah bahwa sepanjang sejarah manusia, baik yang tertulis di dalam Alkitab maupun peristiwa-peristiwa penting yang kemudian kita ketahui yang barusan saya bagikan, ada yang namanya pertikaian atau permusuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah relatif untuk sebagai solusi menjauhkan kita daripada permusuhan atau pertikaian. Maka kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sebagaimana yang diberikan oleh sinode kepada saya, yaitu menyerahkan musuh. Ya, menyerahkan musuh yang tentunya dalam hal ini dimaksudkan kepada Tuhan. Ya, tidak terlepas menyerahkan musuh yang dalam hal ini kepada Tuhan. Ya, ketika saya menerima tema tersebut, di dalam benak saya terpintas beberapa pertanyaan yang menjadi poin perenungan kita. Yang pertama, apa itu musuh? Ya, apa itu musuh? Saya membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata musuh diartikan sebagai lawan atau seteru, saingan, atau sesuatu yang mengancam nyawa. Yang pada dasarnya musuh adalah sesuatu yang dipandang sebagai hal yang akan merugikan atau menjadi sebuah ancaman bagi yang lain. Di dalam teks firman Tuhan ini digunakan kata musuh itu dalam bahasa Yunani disebutkan ektros, yang berarti dibenci atau musuh. Maka pemaknaannya adalah ada kebencian, di situ ada permusuhan. Ada kebencian, di situ ada musuh. Nah, mengapa ada musuh? Ya, saya bertanya di dalam benak saya terpintas, mengapa ada musuh? Ketika kita membaca teks firman Tuhan jauh kepada permulaannya, kita mengetahui bahwa dalam teks ini Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Artinya, arti perkataan ini mengindikasikan ada dua hal, yaitu mengasihi musuh dan musuh itu ada. Ya, musuh itu ada. Nah, mengapa ada musuh di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia? Ya, kalau kita melihat ke belakang pada peristiwa penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya, maka kita menemukan bahwa Allah pada dasarnya tidak pernah menciptakan yang namanya musuh. Allah tidak pernah menciptakan saingan, Allah tidak pernah menciptakan hal-hal yang mengancam hidup manusia. Karena apa? Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik. Bahkan manusia sendiri adalah ciptaan yang terluhur atau tertinggi dibanding ciptaan lainnya. Akan tetapi yang menjadi sumber atau mengapa alasan musuh itu ada, jawabannya ialah dosa. Ya, dosa mengadakan musuh atau permusuhan, permusuhan terhadap Allah dan permusuhan terhadap sesama manusia. Kita dapat lihat bagaimana ada pembunuhan, di mana Kain membunuh Habel karena dia merasa tersaingi, dia merasa membenci Habel, dan pada kisah-kisah selanjutnya kita dapat memperhatikannya di dalam Alkitab. Nah, sekarang dalam teks firman Tuhan ini, siapa musuh itu? Siapa yang dikategorikan sebagai musuh? Yaitu dikatakan di sana mereka yang membenci, ya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Siapa musuh itu? Mereka yang membenci kamu, membenci kita, mereka yang mengutuk kita, dan mereka yang mencaci kita. Itulah yang kita kategorikan sebagai musuh. Dan yang terakhir dari tema menyerahkan musuh. Apa itu menyerahkan? Menyerahkan adalah memberikan
menyampaikan atau mempercayakan. Dan dari tema ini kita mau belajar bahwa menyerahkan musuh berarti kita mau memberikan, menyampaikan atau mempercayakan musuh kita itu kepada Tuhan, ya. Nah, maka yang menjadi pokok pertanyaan kita bagi kita pada pagi hari ini, mengapa kita harus menyerahkan musuh kita kepada Tuhan? Saya melihat alasan yang pertama kita harus menyerahkan musuh kita kepada Tuhan ialah untuk menyelamatkan musuh kita. Pada ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita melihat teks firman Tuhan ini, maka kita melihat bahwa peristiwa ini terjadi menurut urutan kronologis ketika sesudah Tuhan Yesus turun dari atas bukit untuk berdoa. Dia kemudian mengusir setan, menyembuhkan orang-orang yang mengalami kelemahan, dan dia mulai mengajar. Dan pengajaran yang pertama ialah berbicara tentang kasih, yang secara spesifik di sini yaitu kepada musuh atau lawan atau seseorang yang kita anggap sebagai lawan kita atau musuh kita. Mengapa Tuhan memberitahukan pengajaran ini menjadi pengajaran yang utama? Mengapa kasih menjadi pengajaran yang diutamakan, yang dipertamakan? Ya. Karena manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena tidak mengasihi Allah dengan tidak melakukan perintahnya. Sebab ada tertulis, barang siapa mengasihinya, maka ia akan melakukan perintah Tuhan. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Dan karena satu orang berdosa, maka semua orang jatuh di dalam dosa. Dan tidak seorang pun yang luput daripada dosa maupun hukuman dosa, yaitu maut. Maka daripada itu, sesungguhnya manusia semuanya adalah orang yang akan mengalami maut. Akan tetapi Allah sesungguhnya adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, dan daripadanya ia merindukan agar semua orang diselamatkan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Dan jikalau kita membaca keseluruhan isi firman Tuhan, isi Alkitab yang saat ini kita pegang di tangan kita masing-masing, kita dapat melihat bahwa Allah teramat rindu. Firman Tuhan berbicara bahwa Allah merindukan agar manusia memperoleh keselamatan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ia bahkan rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, karena kasih-Nya, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Allah yang adalah kasih, maka mengindikasikan sesungguhnya hal tersebut, perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan melalui mulutnya sendiri, merupakan isi hati Tuhan, isi hati Bapa yang terdalam, sekaligus amanat bagi orang percaya yang harus disampaikan kepada setiap orang, yaitu memberitakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu ketika ia naik ke surga, firman-Nya, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mentaati semua yang ku perintahkan kepadamu. Mentaati artinya mengasihi. Bagaimana orang lain, orang yang kita benci atau orang yang membenci kita bisa mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan kita menjadi teladan kasih, ya, untuk menyelamatkan musuh kita. Itulah sebabnya mengapa kita menyerahkan musuh kita
di hadapan Tuhan. Kita sebagai saluran-saluran kasih, ya. Demikian melaluinya mereka yang belum percaya menjadi percaya, mereka yang terhilang ditemukan, mereka yang mungkin selama ini dibenci atau membenci kita, mereka yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, atau mungkin yang menyakiti hati kita, boleh semuanya mengenal kasih. Maka mari kita datang kepada Allah, menyerahkan semuanya karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita masih menjadi lawan Allah, seteru Allah, kita sendiri pun diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Demikian juga kita harus menjadi agen yang menyuarakan dan menyiarkan kasih Allah bagi musuh-musuh kita. Maka daripada itu, perluaslah hati, perbesarlah kasih untuk Allah mengerjakan karya keselamatannya di dalam Yesus melalui kita. Dan yang kedua, mengapa kita harus menyerahkan musuh ya kepada Tuhan? Alasan yang kedua ialah untuk membuktikan identitas kita di hadapan Tuhan. Untuk membuktikan identitas kita. Pada ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-36 di sana dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, identitas adalah ciri-ciri keadaan khusus seorang atau jati diri. Maka ketika kita menyerahkan musuh kita kepada Tuhan, yang dalam hal ini berarti menunjukkan kasih-Nya melalui pribadi kita, maka hal tersebut membuat kita nyata sebagai anak-anak Allah. Nyata kita adalah murid-murid-Nya yang melakukan perintah-Nya dan yang mengasihi Dia. Maka ini sangat penting bagi kita. Sebagai orang Kristen, kita menyatakan, membuktikan identitas kita di dalam kasih kepada semua orang. Karena Allah adalah kasih, maka kita harus menjadi penyalur kasih bagi musuh kita, bagi orang-orang yang memusuhi kita. Karena Allah berbuat baik kepada mereka yang kita anggap musuh atau orang-orang yang menganggap kita musuh, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka sebagaimana yang kita kehendaki kita diperbuat kepada diri kita. Memang hal tersebut tidaklah mudah, ya. Saya secara pribadi memang sulit bagi kita untuk mengasihi musuh kita, apalagi mendoakan, apalagi mengucapkan berkat. Akan tetapi Tuhan Yesus, ya, sekalipun telah memberikan kita teladan untuk menempuh jalan salib, sengsara demi menyatakan kasih-Nya bagi kita orang berdosa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak turut di dalam mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ya. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya yang mentaati Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka kita semua anak-anak Tuhan, ya, saya panggil anak-anak Tuhan, kita semua yang belajar daripada Kristus, mari teruslah menyatakan jati diri kita, identitas kita di dalam Tuhan, agar dunia boleh tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus dan banyak orang boleh diselamatkan. Maka aplikasi dari perenungan kita pada pagi hari ini ialah janganlah lelah menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Dan yang kedua,
mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita hidup seturut dengan identitas jati diri kita di hadapan Tuhan, yaitu mentaati firman-Nya dengan mengasihinya. Ya. Oleh karena kasih-Nya yang telah diberikan bagi kita, maka kita pun mengasihi siapapun yang mungkin membenci kita, yang mungkin kita benci selama ini, kita juga mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau yang adalah kasih boleh hadir di dalam kehidupan kami. Tetapi kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kami bergumul di dalam kehidupan kami, seringkali kami melawan, kami tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami justru membenci, kami tidak mengasihi, dan kami melakukan berbagai dosa. Maka daripada itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan kuasa Roh Kudus mengingatkan kami hari demi hari, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang mentaati perintah-Mu, menjadi orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, tolong kami di dalam hari demi hari untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin pujian. Ya, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan menutup setiap rangkaian ibadah kita pada saat hari Minggu ini. Kita mengangkat pujian doa Yabes. Berlimpah-limpah
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.